Perkenalkan, nama saya Ariel Helprison, NIM 135220002. Dan pada video ini saya akan mendemokan pembuatan ulang CVE dan vulnerability yang ditemukan. Untuk CVE yang pertama adalah CVE pada library Parcel. Langkah pertama adalah untuk menginstall library Parcel dengan version sebelum version 2026.1.5. Di sini sudah saya install, dan perlu juga diinstal library Parcel Monitoring dan Visualization. Selanjutnya perlu dibuat script sederhana untuk menjalankan Parcel. Contohnya di sini ada script untuk menjalankan Monte Carlo yang sudah saya buat dan sudah saya cantumkan di laporan. Setelah script dijalankan, maka dapat dibuka web dashboard dengan komen Parcel Visualize. Secara default, web dashboard jalan di port 8080. Nah, pada web dashboard ini akan ditunjukkan task yang dijalankan, dan dapat juga dibuka detail mengenai task tersebut. Contohnya di sini ada task web 5. Pada halaman ini ada halaman View Workflow DAG, dan halaman View Workflow DAG ini terdapat vulnerability SQL injection di mana input URL tidak disanitasi. Contohnya di sini saya menggunakan URL dengan invalid characters. Nah, dapat dilihat bahwa server tetap mengirimkan page, namun formatnya salah. Demikian pembuatan ulang untuk CVE pertama. Kemudian untuk CVE berikutnya akan dibuat ulang CVE dalam library Tornado. Untuk pembuatannya pertama-tama perlu dibuat implementasi web server sederhana. Di sini web servernya sudah saya buat dan scriptnya sudah saya cantumkan di laporan. Kemudian perlu dibuat juga malicious request untuk mensimulasikan post request form data dengan banyak part. Contohnya di sini ada 500.000 part. Untuk scriptnya juga sudah saya cantumkan di laporan. Kemudian saya membuat Docker file untuk setup Docker container. Kemudian Docker dapat dibuild dan dijalankan dengan CPU rendah. Misalnya di sini saya gunakan 5% CPU. Karena web server yang saya buat hanya web server sederhana, maka server hanya menerima post request. Kemudian dapat dilihat melalui Docker stats bahwa penggunaan CPU sebelum pengiriman itu masih 0%. Kemudian ketika request saya kirim, dapat lihat bahwa CPU mentok pada 5%. Kemudian jika saya coba buka localhost 8888, maka dapat dilihat bahwa tidak ada respon. Ini bisa menunjukkan bahwa server mengalami blocking. Dilihat juga di sini bahwa server timed out. Kemudian untuk CVE ketiga akan dibuat ulang vulnerability dalam library Django Unicorn. Nah, di sini pertama-tama perlu dibuat web app sederhana dengan library Django Unicorn. Di sini sudah saya buat dengan mengikuti referensi dari Git repo Django Unicorn. Berikut adalah tampilan dari web application-nya. Sebelum membuat ulang CVE, pertama-tama perlu diperoleh security token dan format post request ke server.
Untuk itu akan dikirimkan post request biasa dari frontend. Pertama-tama untuk memperoleh header XCSRF token dan juga format dari body request dan juga URL komponen di dalam web app-nya. Kemudian setelah format dari post request telah diperoleh, bagian post request dapat dimodifikasi pada bagian action queue dengan isi seperti berikut. Isi ini berfungsi untuk memicu cross-site scripting, lebih tepatnya dengan memicu di sini alert yang akan dipicu ketika server merender karakter kurang dari. Misalnya di sini saya kirimkan, kemudian saya akan coba submit teks dengan teks yang memiliki karakter kurang dari. Saya add, dapat lihat bahwa timbul alert. Selanjutnya akan ditemukan vulnerability yang ditemukan pada library Flower. Vulnerability ini ditemukan karena Flower memiliki dependency terhadap Tornado. Di sini dilihat dari GitHub dependencies. Kemudian diperiksa juga bahwa pada file requirements tidak ada spesifikasi yang membatasi version Tornado. Di sini version Tornado hanya dibatasi ke version 5.0, sedangkan pada version 6.5.4 masih terdapat vulnerability. Kemudian diperiksa juga source code Flower dan ditemukan bahwa Flower bisa menerima post request. Post request diterima melalui URL API/task/apply, kemudian nama task yang terkait. Kemudian untuk men-setup environment, dibuat aplikasi salary sederhana sebagai berikut, dan sudah saya cantumkan juga di laporan. Kemudian disiapkan juga malicious request seperti yang dilakukan pada Tornado. Selanjutnya akan disimulasikan environment Flower dalam Dockerfile untuk mensimulasikan CPU rendah. Dapat dilihat web dashboard Flower seperti berikut.
sebelum pengiriman dapat dilihat bahwa CPU server masih pada 0%. Kemudian ketika request dikirimkan, server mentok di 1%. Apabila saya coba interaksi dengan front end-nya, dapat dilihat juga bahwa server non-responsive. Untuk vulnerability baru yang kedua, ditemukan vulnerability pada library Air. Sama seperti library Flower, vulnerability ini ditemukan karena Air memiliki dependensi terhadap Tornado yang ditemukan dari GitHub. Ketika diperiksa file requirements, ditemukan juga bahwa version Tornado yang digunakan adalah version yang masih memiliki vulnerability, yaitu 6.5.1. Ditemukan juga bahwa library Air dapat menerima post request, salah satunya melalui login handler. Untuk menguji vulnerability, dibuat juga malicious request sama seperti pada Tornado dan Flower. Di sini URL-nya ke localhost 8000, yaitu URL standard Air /login. Pengujian juga dilakukan pada Dockerfile untuk mensimulasikan environment dengan CPU rendah. Dockerfile-nya sudah saya cantumkan juga di laporan. Tampilan web servernya seperti berikut. Kemudian akan dicoba dikirimkan malicious request. Dapat dilihat sebelum pengiriman, beban CPU masih pada 0%. Ketika request dikirimkan, beban CPU naik ke 5%, yaitu batas CPU. Jika web app coba diinteraksi dari frontend, dapat dilihat bahwa frontend juga non-responsive. Demikian demo ketiga CV dan 2 vulnerability baru.